Lembaga keuangan bukan bank adalah badan atau organisasi non-bank yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Lembaga keuangan bukan bank dalam menghimpun dana adalah dengan mengeluarkan kertas berharga atau sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerah untuk menyalurkan dana ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Di antara lembaga keuangan bukan bank adalah seperti pegadaian, asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya. Materi ini akan dibahas pada kelas 10, bab 1 semester 2 tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Bagian ketiga tentang lembaga jasa keuangan bukan bank. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu lagi pada sesi terakhir untuk bab lembaga jasa keuangan dalam perekonomian, yakni kita akan masuk pada bagian ketiga tentang lembaga jasa keuangan bukan bank. Mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita akan memaparkan dulu tentang peta konsep dari materi pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini tentu kita akan membahas tentang bagian terakhir, yakni tentang lembaga keuangan bukan bank. Yakni akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bukan bank itu yang meliputi dari beberapa lembaga keuangan seperti pegadaian, asuransi, kemudian adanya dana pensiun dan lain sebagainya. Untuk itu pastikan mengikuti video ini dengan seksama. Oke, seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa materi ini nanti akan dapat di-download di kolom deskripsi. Pastikan anak-anak mengikuti pembelajaran sampai selesai karena akan ada password yang akan Bapak selipkan. Baik, kita akan masuk langsung pada materi LKBB atau yang disebut dengan lembaga keuangan bukan bank. Tentunya kita sudah membahas tentang lembaga keuangan perbankan, baik itu yang berupa BUMN maupun bank swasta maupun bank yang berasal dari luar Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan selain bank yang biasanya dalam aktivitas transaksinya juga mengurus tentang keuangan. Di dalam keputusan Menteri Keuangan telah mengatur tentang apa itu lembaga keuangan bukan bank, di mana LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan juga baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat, mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkan untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Jadi konsepnya sama saja bahwa lembaga keuangan bukan bank ini pun nantinya dia akan menghimpun dana masyarakat, kemudian dia juga akan memberikan produk-produk baik itu berupa pinjaman maupun berupa kredit-kredit kepada orang-orang atau pihak ketiga yang membutuhkan pinjaman keuangan. Lalu secara umum fungsi utama dari LKBB ini adalah sebagaimana kita jelaskan tadi, pertama adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga. Jadi bedanya ini, dengan adanya LKBB bahwa seseorang akan bertransaksi kepada lembaga ini dengan cara nanti mendapatkan dokumen berharga. Kemudian yang kedua, fungsi utama LKBB itu adalah memberi bantuan modal dalam bentuk kredit. Jadi dana itu tidak mungkin diendapkan saja di lembaga itu. Pasti dia akan mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman kepada pihak lain. Kemudian dengan adanya LKBB ini akan mendorong perekonomian pasar uang dan pasar modal. Kemudian juga berfungsi sebagai penggerak dan perantara dalam transaksi surat berharga kepada lembaga mitra. Tentu lembaga mitra yang dimaksud adalah lembaga-lembaga keuangan bank lainnya yang mungkin nanti membutuhkan bersinergi dalam transaksi keuangan lebih lanjut. Kemudian kita lanjutkan tentang jenis LKBB. Jadi dari LKBB, lembaga keuangan bukan bank ini ada bermacam-macam. Sebagaimana kita contohkan tadi, ada pegadaian ya, tapi kita akan membahas dulu tentang pasar modal. Ya, bagian pasar modal ini nanti sebenarnya sangat kompleks anak-anak ya, tapi Bapak akan menguraikan sedikit saja tentang pasar modal ini. Di mana pasar modal ini merupakan lembaga keuangan bukan bank, tempat jual beli surat-surat berharga jangka panjang. Jadi fungsinya nanti adalah mempertemukan para pencari dana yang disebut dengan emiten ya dalam istilah pasar modal itu
dan para penanam modal yang tentu biasa kita dengar dengan istilah investor. Jadi surat berharga jangka panjang itu seperti deposito nanti jadinya, tapi dia bisa diperjualbelikan. Tempat memperjualbelikan surat berharga itulah yang disebut dengan pasar modal. Biasa lebih kenal dengan disebut istilah bursa efek ya, bursa efek Jakarta, bursa efek Surabaya dan lain sebagainya. Jadi secara umum adalah bursa efek Indonesia. Inilah pasar modal. Jadi tempat orang bertransaksi dalam bentuk surat berharga yang itu akan mempertemukan antara mereka yang membutuhkan pinjaman dana maupun yang memiliki dana. Oke, dalam istilah pasar modal ini kita akan mulai mengenal dengan istilah go public. Apa itu go public? Yaitu di mana saat perusahaan mulai menawarkan sahamnya, di mana nanti saham itu boleh secara umum dijual kepada masyarakat. Itu dinamakan dengan go public. Lalu dari hasil usaha penanaman modal itu, penanaman saham itu, nanti akan ada namanya laba dari modal investasi yang dilakukan. Itulah yang disebut dengan dividen ya. Jadi ada dua istilah yang cukup populer dalam istilah pasar modal lembaga keuangan bukan bank ini, yaitu go public dan dividen. Baik, kita lanjutkan secara umum bahwa produk-produk yang ditawarkan dalam pasar modal itu pertama adalah saham, sebagaimana disebutkan tadi, di mana saham ini merupakan tanda kepemilikan seorang atau badan usaha terhadap suatu perusahaan. Jadi ketika dia menanam saham ya, memberikan modal kepada sebuah perusahaan, maka secara tak langsung perusahaan itu menjadi miliknya, tetapi tentu hanya sebagian kecil ya dari jumlah yang dia nominalkan. Jadi wujud daripada saham itu nanti berupa selembar kertas ya, selembar kertas di mana dalam kertas itu nanti menjelaskan bahwa pemilik kertas, yaitu orang yang menanamkan modal, merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas. Jadi misalnya kita banyak uang ini, kita ingin membeli saham Telkom, berarti secara tak langsung maka kita adalah pemilik Telkom secara tak langsung, tapi dalam bentuk nominal yang kecil, misalnya 500.000 atau berapa, 1 juta, 10 juta. Semakin banyak orang memiliki modal, maka dia akan membeli saham atau tanda kepemilikan dengan jumlah yang lebih besar, dengan harapan nanti akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula dividennya. Ini contohnya ya, ini surat berharga yang berupa surat bukti sahamnya terhadap sebuah perusahaan dengan harga nominal 20 juta yang ditransaksikan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada namanya obligasi ya. Obligasi yaitu surat utang, di mana obligasi ini merupakan surat berharga di mana dalamnya berisi kontrak ya antara pemberi pinjaman dengan orang yang meminjam uang. Jadi ini semacam transaksi bukti bahwa seseorang telah meminjamkan uang. Jadi obligasi ini mirip dengan deposito. Tapi kalau deposito kan dia tidak bisa dijual beli, tapi kalau yang obligasi ini nanti bisa diperjualbelikan lagi, dan bukti transaksinya akan ditandai dengan kepemilikan surat obligasi. Ini contohnya ya. Nah, jadi dua produk ini yang cukup terkenal. Banyak yang lainnya ya. Misalnya kayak reksadana, kemudian ada lagi yang namanya waran dan sebagainya. Itu juga nanti bersifat surat-surat berharga ataupun transaksi yang ada dalam pasar modal. Tentunya nanti anak-anak akan diberikan tugas untuk mencari dan menjelaskan tentang produk-produk pasar modal selain saham dan obligasi. Baik, kita lanjutkan tentang beberapa lembaga yang akan menunjang pelaksanaan pasar modal. Pertama, kita mengenal dengan namanya Biro Administrasi. Apa itu Biro Administrasi? Biro Administrasi adalah sebuah biro jasa yang membantu melakukan pencatatan, menyimpan, dan mengalihkan hak atas saham. Jadi ketika kita membeli saham, ada sebuah biro jasa yang tugasnya melakukan pencatatan atas proses pembelian kita. Nah, jadi tidak pribadi ya, harus ada orang yang menjadi saksi, orang yang menjadi pencatat, penyimpan, dan nanti kalau misalnya nanti akan dijual kembali, pengalihan hak ini atas saham ini akan dicatat di dalam sebuah lembaga jasa yang namanya Biro Administrasi. Kemudian kita mengenal juga lembaga penunjang lain yang disebut kustodian, atau biasa juga ini dikenal dengan lembaga bank kustodian. Apa itu kustodian? Ini adalah bank juga, tetapi bertugas hanya untuk menerima transaksi efek, misalnya dividen. Jadi setelah seseorang menanam saham di sebuah perusahaan tertentu, lalu kemudian dia akan mendapatkan keuntungan dari dividen itu, uang itu tidak langsung masuk ke rekening masing-masing pribadi pada bank komersial, tapi nanti akan ditampung ke dalam sebuah bank yang akan mencatat
dan menyimpan keuntungan itu. Itulah disebut bank kustodian, dan ini memang khusus bank yang diperuntukkan untuk menunjang pelaksanaan pasar modal. Kemudian yang ketiga, adanya wali amanat. Nah, inilah yang paling penting juga dalam proses transaksi pada pasar modal, di mana wali amanat ini adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek. Jadi siapa yang punya wali amanat ini adalah investor ya. Tugas khusus dari wali amanat ini nanti dia akan menilai, menganalisa kemampuan emiten. Siapa emiten itu? Orang yang akan meminjam uang. Dia akan menilai ini kira-kira mampu nggak membayar, mengembalikan pinjaman. Nah, tapi khususnya memang ini adalah dalam transaksi obligasi ya, yang bersifat utang piutang, baru nanti akan dilibatkan wali amanat. Kemudian juga dia sebagai penasihat kepada investor, supaya investor juga bisa memiliki pandangan, misalnya layak apa tidak ini diberikan pinjaman kepada emiten ini. Masukan-masukan itu akan diberikan atau disampaikan oleh wali amanat namanya. Itu lembaga penunjang pasar modal yang terlibat di dalam sebuah transaksi di bursa saham. Kemudian kita akan lanjutkan jenis LKBB yang lain, yaitu yang kedua adalah asuransi. Ya, ini macam-macam contoh asuransi ini. Lihat ya, ada yang nama Allianz, Prudential, Jiwasraya. Secara khusus bahwa asuransi ini adalah pertanggungan atau perjanjian ya antara dua belah pihak, di mana pihak pertama adalah berkewajiban membayar iuran yang bersifat kontribusi setiap bulan biasanya, lalu pihak lain adalah memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran uang. Jadi dia seperti simpanan juga, seperti bank, namun ini ada transaksi-transaksi kesepakatan. Apa kesepakatannya? Yaitu dari pihak asuransi nanti akan memberikan jaminan kepada para pemegang polis atau orang yang menanamkan uang di sana untuk dapat meminimalkan kerugian dari kejadian yang tak terduga. Contohnya seperti kita kenal adanya asuransi kebakaran. Jadi kalau ada asuransi kebakaran, nanti orang yang bersangkutan akan mendapatkan asuransi dari kejadian kebakaran itu. Mungkin nominalnya akan jauh lebih besar memang dari risiko yang terjadi. Kemudian seperti kecelakaan atau mungkin asuransi kesehatan untuk biaya rumah sakit. Nah, itu adalah janji-janji kesepakatan yang diberikan oleh sebuah lembaga asuransi di mana orang akan tertarik. Biasa juga asuransi biaya pendidikan ya, biasa anak-anak mungkin biasa dengar, di mana nanti ketika masuk jenjang pendidikan selanjutnya sampai ke perguruan tinggi, dana pendidikannya itu ditanggung oleh asuransi yang memang nilainya fantastis. Oke, kita lanjutkan. Jenis LKBB yang lain adalah yang disebut dengan dana pensiun. Ini ilustrasi dari pensiun ya. Dana pensiun ini sebenarnya juga tabungan ya, tabungan bagi mereka yang bekerja. Sekarang kita lihat dulu definisi dari pensiun itu apa. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan ataupun atas permintaan sendiri. Ada namanya pensiun dini ya, atau pensiun muda. Jadi mereka yang bekerja di sebuah lembaga yang memang memberikan jaminan dana pensiun ya. Kalau lembaga atau perusahaan itu tidak memberikan jaminan dana pensiun, ya tak bisa juga. Kalau seperti perusahaan swasta tak ada biasanya. Hanya berupa pesangon biasa saja. Tapi kalau misalnya instansi pemerintah atau pegawai negeri contohnya, itu kan ada dana pensiun. Jadi orang yang sudah tidak bekerja lagi di pegawai negeri, dia nanti akan mendapatkan dana pensiun. Secara hukum bahwa dana pensiun itu adalah lembaga badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dana pensiun. Jadi pada prinsipnya itu adalah biasanya dipotong dari gaji. Kemudian dana itu dikumpulkan, dikelola oleh sebuah lembaga yang disebut dana pensiun ya. Sehingga nanti sampai waktunya dana itu bisa diambil kembali dengan cara pembayaran setiap bulan setelah dia tidak bekerja lagi di perusahaan itu. Dan ini memang diperuntukkan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja di masa tua di saat ia sudah tidak aktif lagi. Kemudian jenis LKBB yang keempat, perusahaan pembiayaan. Nah, ketika kita bicara tentang perusahaan pembiayaan, kita akan melihat contoh-contoh perusahaannya dulu ya. Nih, ada Adira, ada FIF, ada apalagi Wong Finance, sudah dapat diduga ya, sudah dapat mulai menangkap ya. Kita lihat secara teoritis bahwa badan usaha ini adalah khususnya untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen serta lain-lainnya. Apa itu sewa guna usaha? Nah, ini biasa disebut dengan leasing. Menyediakan barang untuk digunakan penyewa guna usaha atau yang disebut dengan leasing dalam jangka waktu tertentu. Jadi lembaga ini nanti akan membayar terlebih dahulu barang yang kita pakai
tetapi kita hitung seperti hitung sewa kepada mereka, sehingga setiap bulan kita harus membayar sewanya dengan cara menyetor sejumlah uang yang disepakati. Kemudian ada juga yang disebut dengan anjak piutang, yaitu keuntungan dari sebuah kegiatan pembiayaan tertentu. Jadi anjak piutang ini didapat dari pembayaran klien. Jadi sebuah usaha leasing ini sendiri dia akan mendapatkan keuntungan. Bagi mereka terhadap kita yang berhutang, tentu bagi mereka adalah piutang, yaitu dana yang belum tertagih dari konsumen. Tentunya nanti klien atau konsumen yang bertransaksi di situ kan nanti akan membayar setiap bulan, dan biasanya tentu biaya yang dibayar per bulan itu ada bunganya, sehingga akan sedikit lebih besar ya dibandingkan apabila itu dibayar dengan cara tunai. Kemudian yang ketiga ada namanya pembiayaan konsumen. Ini mirip-mirip saja, bahwa pembiayaan konsumen ini adalah pembiayaan untuk pengadaan barang yang dibayar secara angsuran atau cicilan. Sama saja, ini lebih kurang. Artinya bahwa perusahaan pembiayaan ini nanti dia akan berperan sebagai lembaga yang membiayai terlebih dahulu ya, apa transaksi yang kita beli, lalu mereka akan membayar terlebih dahulu, lalu kita nanti yang akan membayar balik kepada mereka dengan nominal yang tentunya lebih besar dari harga aslinya. Bahkan sekarang ini bukan hanya lembaga-lembaga independen, lembaga keuangan yang terpisah seperti ini saja, BAF, FIF, tapi sekarang bahkan perbankan sendiri sudah memberikan layanan seperti ini. Contohnya adanya BII ya. BII ini kan bank, tapi dia juga berperan sebagai leasing ya, sebagai tempat sewa menyewa atau yang dapat melayani pembelian secara kredit dan pembayarannya dilakukan secara cicilan. Kemudian yang terakhir, jenis LKBB itu yang disebut dengan pegadaian. Kita lihat dulu bahwa gadai merupakan kegiatan menjamin barang berharga kepada pihak tertentu guna mendapatkan sejumlah uang. Jadi itu namanya gadai. Kita nggak asing lagi ya, pajak gadai orang bilang. Pergi menggadai barang. Artinya barang itu tidak dijual, tetapi hanya dititipkan dengan jaminan bahwa dia menggunakan sejumlah uang. Nah, itulah gadai. Nanti setelah orang itu memiliki uang, dia akan tebus dan akan ambil kembali, lalu dia akan membayar kepada pegadaian. Tentunya karena ini juga sifatnya adalah business oriented, nanti akan ada nilai-nilai nominal yang dikembalikan lebih dari yang semestinya. Oke, secara umum tugas pegadaian itu adalah pertama, ia adalah program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Jadi ada pengaturan tersendiri terhadap pinjaman uang yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian. Kemudian adanya pegadaian ini juga akan mencegah timbulnya praktik ijon. Apa nih ijon? Ijon ini seperti lintah darat ya. Kemudian nanti kita minjam kepada seorang, bunganya berlipat-lipat kali ganda. Itu yang tak wajar ya. Nah, kemudian adanya pegadaian gelap. Nah, jangan sampai nanti munculnya pegadaian-pegadaian yang mungkin sifatnya pribadi, biasa disebut dengan lintah darat, yang mungkin kita nanti meminjam dari dia, kemudian kita menggadaikan sesuatu dengan pengembalian yang tidak manusiawi. Kemudian dengan adanya pegadaian ini akan tersedia dana secara cepat dan sederhana. Jadi mohon maaf, biasanya memang pegadaian ini digunakan oleh masyarakat kita menengah ke bawah untuk mendapatkan uang secara cepat ya. Karena kalau harus pinjam ke bank, transaksinya itu lebih rumit. Tapi kalau pergi ke pegadaian, cukup singkat dan sederhana, sehingga akan mendapatkan layanan yang cepat untuk mendapatkan pinjaman uang. Oleh karena itu, dengan adanya pegadaian ini, rata-rata masyarakat terbantu. Samping itu, pegadaian ini memiliki produk-produk lain ya. Tidak hanya itu saja, tidak hanya menggadaikan barang. Sekarang ini sudah berkembang pegadaian yang bersifat konvensional. Sudah mulai adanya pegadaian syariah, adanya pegadaian fidusia. Fidusia ini semacam UKM juga untuk pinjaman-pinjaman UKM. Kemudian adanya gadai ansuran, sudah mulai juga untuk melayani pembelian-pembelian kredit. Kemudian adanya investasi emas, adanya penitipan barang. Nah, ini pun bisa di pegadaian. Kemudian adanya jasa taksiran. Contohnya kita mau jual emas, kita nggak tahu harga emas ini berapa, kita khawatir ditipu. Lalu kita pergi ke pegadaian, minta dihitungkan berapa kira-kira emas ini laku. Dan itu ada jasa yang harus kita bayar kepada mereka. Lalu juga ada yang disebut sertifikat batu mulia. Jadi batu mulia adalah suatu barang berharga yang nilainya cukup tinggi. Dan biasanya batu mulia atau barang-barang berharga seperti itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi lagi kalau ada sertifikat. Dan pegadaian bisa mengeluarkan sertifikat itu karena memang ada izin pelaksanaannya. Jadi produk-produk gadai saat ini sudah berkembang sampai dengan pembiayaan kuliah, kemudian sampai seperti ini ya, menanggung ibadah haji, kemudian tabungan emas untuk usaha mikro, menengah, juga sudah disediakan di pegadaian.
Ini di antara lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Dia bukan bank, tapi dalam hal ini tetap melayani transaksi keuangan mirip seperti bank. Semoga dapat dipahami, pastikan nanti dapat diulang-ulang kembali dengan mendownload materi ini yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai bertemu kembali, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.